Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas tema gula tinggi, gairah turun, goyangan lemes dan loyo, dan glowing memudar. Ya, tentu ini berhubungan dengan gula darah tinggi dan diabetes, dan saya mau menyampaikan masalah ini karena ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Gula darah tinggi yang memicu diabetes bukan hanya menyebabkan kematian dini akibat serangan stroke atau serangan jantung, tapi juga bisa mengganggu masalah seksualitas baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, khusus untuk laki-laki, Anda perlu camkan bahwa seiring dengan bertambahnya usia, pada usia 50 tahun nih, penderita diabetes usia 50 tahun, 50-60% itu menderita disfungsi ereksi. Dan penderita diabetes yang usianya 70 tahun, itu sekitar 95% mengalami disfungsi ereksi. Anda yang kaum pria tentu suatu saat akan mencapai umur 50 atau 60 tahun. Dan mungkin mudah-mudahan sampai 70 tahun. Nah, bagaimana kalau Anda ternyata mengidap diabetes atau potensi menghadapi diabetes dan Anda mengalami masalah ini? Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan Rahayu. Nah, saya ingin sampaikan sedikit data ya. Menurut International Diabetes Federation, Indonesia itu menduduki peringkat kelima jumlah penderita diabetes terbanyak dengan 19,5 juta orang pada tahun 2021 dan diprediksi 28,6 juta orang pada tahun 2045. Ya, persoalan ini menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan karena diabetes itu merupakan ibu dari segala penyakit. Kok bisa? Ya, karena diabetes itu adalah masalah pembuluh darah. Jadi ketika orang punya masalah diabetes, maka pembuluh darahnya pasti terganggu, pasti ada penyumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian penyumbatan pembuluh darah ini jika terjadi di otak tentu mengalami stroke. Jika terjadi pada jantung, mengalami serangan jantung. Jika pada alat vital pria, penis misalnya, bisa mengalami disfungsi ereksi. Pada alat vital pria menuju testis, artinya volume darah menuju testis turun, gairah seks bisa turun. Jadi nggak gairah gitu. Mungkin kaum pria melihat istrinya, pasangannya itu masih menggairahkan, masih sehat, masih penampilannya bagus, Anda masih sangat mencintai, tapi gairah Anda nggak ada. Bukan karena Anda nggak cinta, tapi bisa jadi gara-gara kadar testosteron Anda turun karena volume darah yang menuju testis turun, karena terjadi penyumbatan pembuluh darah, karena gula darah yang tinggi. Itu sebabnya kita ingin coba atasi ini hari ini. Nah, kemudian apa dampaknya pada perempuan? Ketika terjadi gula darah yang tinggi, maka area vagina pada wanita menjadi media yang lebih baik buat pertumbuhan jamur. Dampaknya jamur tumbuh lebih banyak, risiko jamur keputihan. Kemudian ketika terjadi aliran darah menuju vagina kurang, bisa terjadi bisa menyebabkan rasa nyeri, ya. Kemudian juga pada wanita bisa mengalami gairah seks yang turun, dan tentu pada wanita dan pada pria ketika gula darah tinggi, tenaganya turun. Betul ya? Gulanya nggak bisa dipakai. Ketika gula nggak bisa dipakai, tenaga turun, bagaimana Anda bisa menjalankan aktivitas seksual baik pada pria maupun pada wanita? Dan yang menarik sekarang, angka diabetes itu makin lama makin muda. Bahkan pada usia 30 tahun pun sekarang sudah banyak orang yang punya masalah diabetes. Tapi banyak orang yang belum menyadarinya karena tidak periksa. Contoh tidak periksa adalah kemarin waktu kita mengalami masa COVID. Ingat nggak, Anda harus diperiksa tensinya. Dan berapa banyak orang yang terkejut ketika mendapati tensi Anda itu ternyata, bukan Anda ya, tensi banyak orang itu ternyata tinggi pada usia muda. Ada yang masih usia 30 tensinya 160/100, ya. Ada yang tensinya 180, kaget-kaget. Kenapa? Karena nggak pernah periksa. Untuk gula juga, saya menduga banyak orang yang akan kaget-kaget ketika gula darah diperiksa. Mungkin Anda selama ini tidak menyadari bahwa sudah ada gejala diabetes yang Anda alami, tapi Anda tidak memeriksakan, Anda merasakan itu adalah capek biasa. Apa itu? Mudah haus, banyak minum tapi mudah haus, lapar, sudah makan tapi lapar,
dan ketiga mudah capek, mudah lelah, padahal baru makan. Nah, coba kalau Anda punya 3 gejala klasik diabetes ini, tolong periksakan gula darah Anda, karena ini no play-play, nggak main-main. Resikonya tadi bisa mengganggu masalah seksualitas Anda. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita sekarang mau langsung to the point bagaimana cara mengatasinya. Nomor 1 adalah perubahan mindset. Tanpa perubahan mindset, maka tidak akan ada perubahan pola hidup. Kita berbicara pola hidup, Anda mungkin lebih lihai dari saya bisa mencari berbagai informasi tentang pola hidup sehat. Tapi kalau mindset Anda bukan mindset sehat, nggak bisa. Mulai sekarang, karena video ini atau mungkin ini memperkuat apa yang sudah ingin Anda ambil, keputusan Anda, ayo kita pingin mindset hidup sehat, itu dulu. Kedua, kita mau belajar bahwa hidup sehat itu merupakan total package, bukan hanya gara-gara satu aja. Jadi hidup sehat adalah makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Nggak bisa hanya gara-gara makan aja. Olahraga juga perlu. Nggak bisa hanya makan dan olahraga saja. Istirahat cukup juga perlu. Sebab istirahat yang cukup, tidur di malam hari yang cukup, itu membantu tubuh kita memproduksi yang namanya growth hormone. Growth hormone adalah hormon pertumbuhan yang bertugas memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak. Dia adalah inisiator dari semua proses perbaikan tubuh. Ya, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, ya artinya Anda harus mulai mengatasi atau mencari solusi atas semua masalah Anda, dan kemudian kita datang pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa membantu kita menjalani kehidupan kita. Dan aktivitas sehat. Aktivitas sehat itu banyak, misalnya namanya earthing atau menjejak bumi, atau yang namanya misalnya pijit. Pijat itu bukan semata enak-enak, tapi dia membantu kesehatan secara umum. Nanti kita bahas pada topik yang berbeda. Nah, ini adalah pola hidup sehat yang harus kita kerjakan jika Anda mau gula darah terkontrol dan aktivitas seks Anda bisa membaik. Nah, ketika berbicara makanan, maka satu kata kunci pertama yang penting adalah memperlambat kenaikan gula darah dengan memilih sumber daya atau mencegah sumber gula yang meningkatkan gula darah tinggi, yaitu makanan dan minuman. Berdasarkan riset kesehatan dasar di Indonesia, orang Indonesia tuh senang sekali mengkonsumsi makanan manis, 87% orang di Indonesia. Dan senang sekali mengkonsumsi minuman manis, 91,49%. Jadi, pertama hentikan konsumsi makanan yang cepat meningkatkan gula darah. Gula, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue, bukan nggak boleh, tapi kurangi. Misalnya dari 3 kali sehari makan, sekali aja makan seperti itu. Kalau bisa kurangi semuanya lebih baik. Kalau mau makan karbohidrat, pilih nasi beras merah, kacang hijau, ketan hitam, ubi, singkong, kemudian talas, ya, dan berbagai makanan-makanan tradisional seperti yang tidak ditambah gula. Ya, hati-hati, banyak makanan yang tampaknya baik-baik saja, tapi ternyata di dalamnya ada gulanya. Misalnya sambal, banyak gula pasir di dalamnya. Misalnya Anda makan di makanan prasmanan atau di restoran, kuahnya itu suka ditambahkan gula, dan waspada dengan seperti ini. Ya, kedua adalah air putih yang cukup. Ini membantu proses pengenceran darah secara alami, sehingga tidak terjadi gula darah itu menggumpal-gumpal. Nah, ini juga harusnya berbarengan dengan konsumsi minyak sehat, minyak zaitun dan atau VCO dan atau minyak ikan. Pilih ya, minyak zaitun, VCO, minyak ikan, ini membantu mencegah darah menggumpal. Kenapa saya harus sampaikan? Sebab darah yang menggumpal ini memicu terjadinya darah lengket, sehingga gula yang ada di dalam darah yang dihantar oleh darah itu tidak bisa diantar ke organ target. Nah, gunakan ini, minum minyak sehat sebagai bagian dari kehidupan sehat sehari-hari, dan kemudian lakukan langkah mengkonsumsi makan buah sebelum makan. Kalau bisa, buah-buahan yang membantu memperlambat kenaikan gula darah. Buah apa itu? Timun misalnya, apel, pir. Timun, apel, pir, tomat. Buah-buah yang tidak terlalu manis. Anda makan sebelum makan, kemudian Anda makan nasinya dari beras merah. Kalau bisa beras merah utuh lebih bagus. Kalau belum bisa, dicampur dulu dengan nasi putih. Beras putih juga nggak apa-apa. Dan supaya empuk, nanti ketika memasak, airnya dengan air panas. Jadi makan buah dulu, baru makan nasinya. Dan kemudian kalau bisa sehari nggak usah banyak-banyak, sehari cukup sekali, 2 kali deh masa makan karbohidrat seperti itu. Ya, dengan demikian Anda bisa memperlambat kenaikan gula darah dengan metode seperti ini. Nah, kemudian apa yang perlu Anda ketahui juga, yang ketiga adalah tentang hidup sehat adalah selain makan adalah harus olahraga.
Sebab tanpa olahraga tidak ada konsumen gula. Nah, olahraga yang dikerjakan minimal ada 2 aktivitas. Pertama, aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik adalah aktivitas yang juga membakar gula darah ketika Anda melakukan aktivitas, lalu membakar lemak. Dan aktivitas aerobik meningkatkan sirkulasi darah sehingga menghantar gula ke dalam otot dan liver untuk dipakai. Dan kedua, aktivitas latihan beban, melatih semua otot di tubuh Anda, otot dada, bahu, punggung, pinggang, perut, paha depan, paha belakang betis, sebab otot adalah konsumen gula. Jadi kombinasikan kedua latihan ini untuk membantu Anda mengontrol gula darah. Sekali lagi, saya ingatkan tadi bahwa kita butuh mengubah mindset. Ya, jadi ketika berolahraga, yang saya minta atau saya sarankan ya, untuk Anda supaya lebih sehat, aktivitas aerobik, misalnya jalan kaki 6 hari dalam seminggu. Anggap itu seperti sikat gigi. Ya, sikat gigi kan sehari harus 2 kali. Ya, mungkin Anda ada yang sikat giginya seminggu sekali. Ya, boleh aja, cuman baunya kan nggak ketulungan kan gitu. Tapi ketika Anda sikat gigi 2 kali sehari, Anda bisa membantu mengurangi risiko masalah pada gigi. Nah, ketika Anda olahraga, aktivitas aerobik 6 hari seminggu, ini sudah merupakan salah satu dasar yang sangat baik untuk membantu kontrol gula darah Anda. Dan tentunya akan lebih bagus kalau Anda mulai belajar latihan beban, mungkin orang kenalnya dengan fitness, itu 1 minggu 2 kali minimal. Kalau bisa 4 kali lebih bagus, kalau bisa 2 kali udah bagus banget. Boleh dikombinasi dengan aktivitas aerobik tadi. Jadi udah ada 2 yang kita kerjakan, 1 makan sehat, kedua olahraga, dan istirahat cukup. Saya minta Anda tidur, atau saya sarankan Anda tidur minimal 6 jam, kalau bisa 8 jam tiap malam, karena ini akan membantu menstimulasi produksi growth hormone secara alami. Dan setelah ini semua kita kerjakan, ada upaya tambahan yang bisa kita kerjakan. Upaya tambahannya apa? Misalnya kita menggunakan perangkat teknologi laser. Teknologi laser untuk membantu mengontrol gula darah Anda, mengontrol tekanan darah Anda. Nah, kalau bicara secara detail, Anda mungkin bisa lihat info-info komersial lagi, tapi saya hanya ngasih tahu aja bahwa teknologi laser itu bisa dipakai untuk itu. Dan sebagai upaya tambahan untuk membantu lifestyle, Anda bisa menikmati produk-produk kesehatan yang tidak terlalu banyak gulanya atau gulanya pakai yang sehat. Misalnya kalau ngopi, Anda kopinya pakai gula aren dan jahe. Ya, pertama. Atau misalnya Anda pakai kopi jahe hitam yang gulanya menggunakan nano sweetener, yang mana gulanya tidak terlalu manis, yang kemanisannya 5 kali lipat gula biasa, bahan bakunya dari tebu hitam, sehingga Anda dibutuhkan cuma dosis 20%. Jika Anda melihat kopi saset di supermarket itu, per saset itu gulanya bisa 27-30 gram. Nah, produk tertentu bisa gulanya cuma 5 gram. Jadi bisa membantu mengontrol gula darah Anda dan bisa menikmati lifestyle yang lebih sehat. Ya, tidak bisa membahas semua deh saya. Ini hanya gambaran untuk memotivasi Anda untuk bisa mengontrol gula darah Anda, dan Anda menyadari bahwa gula darah berpotensi untuk masalah kemampuan seks Anda. Dan satu lagi saya ingatkan, memang diabetes itu juga bisa menyebabkan masalah kulit kusam, tidak glowing. Nah, ketika kulit menjadi kusam, tentu penampilan menjadi tidak menarik. Dengan pola hidup sehat seperti ini, kulit bisa juga punya penampilan lebih sehat. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.